warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Segala puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, yang sayangnya tidak pernah pilih kasih. Cuma terkadang manusia yang suka pilih-pilih kasih. Alhamdulillah, malam hari ini dengan nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, kita dapat hadir di malam yang ketujuh untuk mendoakan almarhumah Ibu Sa'adah binti Suadi. Semoga almarhumah ahlil khair wa ahli sa'adah wa ahlil maghfirah wa ahlil jannah. Dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kita membaca salawat dan salam, karena dengan perantaranya kita menerima ajaran yang benar, yakni ajaran Islam, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan sahabat musibah Mas Untung Samhati beserta keluarga besar beliau, ada Pak D-nya, juga yang lainnya, yakni Ibu Sri beserta keluarga besar beliau, juga guru-guru kita Bapak Ustadz Dodi dan Dandi, segitiga kayaknya, melodi cinta. Juga Pak RT, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini, juga ada pada Miri dari Surya Marufinang yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin memberikan tausiah pada malam yang ketujuh ini. Malam yang pertama saya pernah menyampaikan, yakni 3 kondisi mayit di alam kubur, kemudian ciri orang wafat, husnul khatimah dan su'ul khatimah, kemudian cerita seorang nenek berangkat umroh, duitnya habis, ujung-ujungnya ditransfer duit. Nah, kemudian ada cerita Pak RT ngajak jalan, dan juga sedikit tentang kewajiban seorang anak kepada kedua orang tua. Nah, itulah malam yang pertama yang saya sampaikan. Pada malam yang ketujuh ini, mohon izin, mohon maaf seandainya materi dakwah yang saya sampaikan tidak sesuai harapan. Tadi jam 5 ada bunyi bel, saya angkat, ternyata saudara saya Pak untuk telepon. Tahu-tahu jam 2:30 beliau sudah WA. Cuma saya waktu itu megang HP, tapi disibukkan dengan kegiatan siswa yang masih dalam ujian tadi yang terakhir. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu, pilih mana? Jalan ke surga dipaksa atau ke neraka tapi ikhlas? Jadi mana Pak? Jalan ke surga tapi dipaksa, daripada jalan ke neraka tapi ikhlas. Artinya apa? Kalau yang namanya ngaji, ini kan kadang-kadang ada penyakitnya Pak ya, betul? Hujan, gerimis, mendung. Itu yang namanya sholat, berat nggak sholat?
apalagi sholat isya nanti entar waktunya masih panjang, tahu-tahu subuh. Tapi di sini mah insya Allah ke surganya ikhlas, bukan karena dipaksa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, perlu kita ketahui manusia hidup di atas tanah, maka dunia menjadi nyata, sementara akhirat adalah cerita. Setelah manusia wafat, setelah manusia mati, maka terbalik, dunia adalah cerita, sementara akhirat menjadinya nyata. Ada nikmat kubur, ada yang namanya azab kubur. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Satu hari di neraka, 1000 tahun di dunia. Bayangin tuh, Pak. Satu hari di neraka, 1000 tahun di dunia. Kayak orang itu satu hari di rumah sakit kayak seminggu di rumah sakit kayak sebulan di rumah sakit kayak setahun. Ada orang di penjara, dia bebas dari penjara, cerita yang dia bilang satu hari kayak sebulan kayak setahun. Nah, satu hari di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Panasnya api neraka 70 kali panasnya api yang ada di dunia. Dibayangin tuh. Panasnya api neraka adalah 70 kali lipat panasnya api yang sangat panas yang ada di dunia. Sepanas-panasnya api di dunia itu warnanya yang kebiru-biruan. Kalau ada mobil terbakar, warnanya masih merah, betul? Ada hutan Gunung Bromo terbakar, warnanya masih merah. Bahkan pom bensin terbakar, warnanya masih merah. Sepanas-panasnya api di dunia yang warnanya kebiru-biruan. Sementara panasnya api neraka adalah 70 kali panasnya api yang sangat panas yang ada di dunia. Nah, kemudian di neraka itu nanti orang dikasih makan buahnya buah zakum, yakni lelehan logam yang mendidih, yang apabila masuk ke dalam perutnya maka perutnya akan mendidih saking panasnya. Itu yang namanya buah zakum. Kemudian nanti dia minum, namanya hamim, yakni air yang sangat mendidih, yang apabila dia minum maka ususnya akan putus saking mendidihnya. Ini yang namanya air hamim. Naudzubillah. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk sujud, untuk beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu tujuan orang beriman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia hidup di dunia, bahagia hidup di akhirat, dan terjaga dari siksa api neraka. Amin. Semoga almarhumah Ibu Hana binti Suadi ahlil khair, amin, wa ahlis sa'ada, amin, wa ahlil maghfirah, amin, wa ahlil jannah, amin, Allahumma amin. Nama Suntung, beliau adalah anak yang seorang diri. Perlu kita ketahui bahwa wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, bahwa hidup ini kata Allah akan kami putar kehidupan manusia.
Ada saatnya kita bertemu, ada saatnya pula kita berpisah, betul? Ada saatnya kita dilahirkan, ada saatnya pula kita diwafatkan. Ada saatnya kita yang mengikhlaskan, ada saatnya kita pula yang diikhlaskan. Itu yang namanya hidup dan kehidupan. Nah karena itu Mas Untung, maka hadapi ini dengan sabar, dengan tawakal, dengan berdoa dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena sayangnya Allah kepada orang tua kita, Ibu Suana binti Suadi, sehingga dijemput ajalnya dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Secara menjelaskan, banyak orang-orang besar yang lahir dalam keadaan yatim. Nabi 6 bulan sudah yatim, dan ketika 6 tahun beliau yatim, ya tuh, bukan hanya jadi presiden di dunia, tapi jadi presiden agama. Ini sosok baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula almarhum Makulayarham Bapak Kiai Haji Zainuddin Hamzah. Beliau pun terlahir dalam keadaan yatim. Artinya apa? Cuma ada ibunya saja. Tapi beliau menjadi seorang dai. Orangnya sudah tiada, tapi dakwanya masih kita dengar di mana-mana, betul. Nah karena itu saya yakin dengan seyakin-yakinnya ada hikmah besar yang tersirat dengan keberhasilan Mas Untung menjadi seorang anak. Semoga menjadi kebanggaan di dunia dan jadi syafaat orang tuanya nanti di hari kiamat. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwa semakin tambah usia kita, yang namanya tangan semakin lemah untuk menggenggam, betul. Nah artinya apa? Bahwa Allah mendidik kita agar untuk melepaskan cinta kepada dunia. Kalau selama ini banyak HP yang kita pegang, maka banyak-banyak pegang Al-Quran. Kalau selama ini banyak remote TV yang kita pegang, maka banyak tasbih yang kita pegang. Ayo, dengan tangan kita semakin usia semakin bertambah, tangan kita masih semakin lemah, maka Allah menyadarkan kita agar melepaskan cinta kepada dunia. Lebih banyak ngaji, hadir di majelis taklim, banyak-banyak kita kemudian juga bersedekah dan lain. Semakin tambah usia kita, nih yang namanya mata semakin rabun nih, betul? Mata semakin berkurang. Artinya apa? Allah sedang mendidik kita, mengajarkan kita bahwa jadilah kita orang yang cerah hatinya, cerah untuk melihat akhirat. Banyak-banyak ibadah, banyak-banyak berbuat amal sholat, rajin ngaji, rajin sholat, rajin hadir di majelis taklim. Jangan cuma dengar azan tapi sholat. Jangan cuma tahu ada pengajian tapi hadir di pengajian. Jangan waktu hidup nggak pernah ngaji, udah mati baru pengen ngaji. Waktu hidup nggak pernah sholat, udah mati pengen di sholatin. Waktu hidup nggak pernah tahlilan, udah mati pengen di tahlilin. Nah ini. Kemudian semakin tambah usia kita, nih yang namanya gigi ini rontok satu demi satu, betul? Berguguran satu demi satu. Artinya apa? Bahwa suatu saat kita pun akan seperti gigi kita yang bakal rontok. Cepat atau lambat kita akan berguguran. Cepat atau lambat, kapan dan dimanapun kita bakal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semakin tambah usia kita, ini yang namanya tulang sendi nih, kan semakin berkurang.
Betul. Dulu lari kuat, macul kuat, olahraga kuat. Sekarang boro-boro mau lari, jalan aja susah, bangun aja ribet. Artinya apa? Kita disadarkan oleh Allah bahwa cepat atau lambat maka kita pun akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian semakin tambah usia kita, ini rambut semakin putih nih. Betul? Semakin berubah. Artinya apa? Bahwa orang Islam boleh punya baju banyak, boleh. Warnanya pun boleh macam-macam, boleh. Tapi ujung-ujungnya warna baju terakhir yang kita pakai nanti warnanya putih. Namanya kain kapan. Nah, apa hikmah kain kapan itu warnanya putih? Bahwa manusia terlahir ke dunia ini tidak punya dosa kepada Allah. Dan ketika kita pun wafat meninggalkan dunia ini, kita pun tidak punya dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita terlahir tidak punya dosa kepada manusia. Maka ketika kita diwafatkan oleh Allah, kita pun tidak punya dosa di antara manusia. Saling maaf, memaafkan. Apalagi momentum di hari raya Idul Fitri, saling lebaran, saling halal bihalal. Mudah-mudahan kita adalah orang yang tidak punya dosa kepada Allah, tidak punya dosa kepada manusia setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Nah kemudian orang Islam boleh tuh punya mobil yang banyak, mereknya boleh macam-macam, boleh kendaraan apa aja, tapi ujung-ujungnya nanti kendaraan kita warnanya hijau. Betul? Ada mereknya itu, tulisannya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi. Itu kendaraan yang paling angker itu. Siapa naik pasti mati. Kalau nggak percaya tuh di Masjid Nurul Anwar itu ada kurung batang. Bapak naikin dah. Nah kemudian orang Islam boleh punya yang namanya titel banyak, pendidikannya boleh tinggi, mau S1, S2, S3, mau profesor, mau sarjana ekonomi, sarjana hukum, sarjana pendidikan, boleh. Tapi ujung-ujungnya titel kita nanti adalah almarhumah. Orang Islam boleh punya rumah yang besar, boleh punya rumah yang banyak, boleh punya istana, boleh punya apartemen, boleh punya kontrakan. Tapi ujung-ujungnya rumah kita nanti ukurannya 1x2. Betul? RSSSS, rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja susah. Ini rumah masa depan kita. Tapi ingat, bagi orang yang suka membaca Al-Quran, orang yang suka sedekah, orang yang suka puasa, dia punya anak soleh dan solehah, maka kuburan yang sempit menjadi luas. Amin. Kemudian kuburan yang gelap menjadi terang benderang. Kuburan yang tadinya ada ular maka terhindar daripada ular Syai'ul Aqrab. Kuburan yang tadinya beralaskan tanah menjadi seperbet. Nah mudah-mudahan almarhumah Ibu Hana binti Suadi adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur sampai datangnya hari kiamat, lalu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Habib Umar Al-Hafiz yang dari Yaman atau dari mana tuh? Yaman ya. Suka ke Indonesia berkali-kali itu, ada jadwal rutin selama setahun tuh 2-3 tahun kunjungan, selama 1 tahun kunjungan ke Indonesia. Beliau dalam tausiahnya menyampaikan bahwa ada nikmat yang tidak bisa dibandingkan ketika orang di surga. Yang pertama itu kita bisa memandang zat Allah secara langsung. Yang kedua, kenikmatan di surga yang tidak bisa dibandingkan itu, orang di surga bersama dan dekat baginda Nabi besar Muhammad.
Nah, mudah-mudahan almarhumah Ibu Hanna binti Swadi termasuk orang yang demikian. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ketika Ibu Hanna binti Swadi beliau wafat, terbujur kaku jasadnya. Semakin banyak orang yang nyelawat, semakin banyak orang yang takziah, semakin banyak orang yang hadir turut berduka cita, maka orang yang meninggal dunia itu senang. Orang meninggal dunia itu bahagia. Kenapa? Ketika orang takziah, orang nyelawat, dua yang didapatkan, dua yang disampaikan. Satu, mendoakan almarhum. Yang kedua, selain mendoakan almarhum atau almarhumah, yakni memaafkan almarhum atau almarhumah, maka almarhumah menjadi senang. Alhamdulillah Pak RT datang, saya didoain, saya dimaafin. Alhamdulillah saudara saya Ibu Sri datang, alhamdulillah Pak Damiri datang, alhamdulillah tetangga saya datang, saya didoain, saya dimaafin. Itu almarhumah. Kalau masih bisa melek matanya, ditatap wajah kita, betul. Kalau masih bisa tangannya bergerak, maka dipapah tangan kita. Seandainya beliau masih bisa berdiri berjalan, maka dipeluk kita. Kenapa? Didoain dan dimaafkan, betul. Orang hidup gak bisa melihat orang mati, tapi orang mati bisa melihat orang hidup. Orang mati bisa mendengar apa yang disampaikan orang hidup, tapi orang hidup tidak bisa mendengarkan apa yang disampaikan orang mati. Buktinya itu di kuburan. Kalau kita takziah, kita ngucapin salam, ngucapin salam. Ketika kita mengucapkan salam ini, Nabi kan ngajarin tuh. Berarti salam kita dijawab nggak tuh sama ahli kubur? Dijawab. Cuma kita nggak dengar. Coba kalau dengar, kabur kita. Betul. Ketika kita lagi ziarah kubur, kita berdoa, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu'anha. Ya Allah, ampuni saudara saya ini. Ya Allah, ampuni ibu saya ini. Almarhumah dengar. Cuma kita nggak dengar yang di bawah. Amin, amin, amin. Betul. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, dari konteks ini maka banyak-banyaklah kita beribadah untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika ada orang meninggal dunia, maka jadilah kita orang yang ikut mendoakan, yang ikut memaafkan. Karena bagaimana sikap kita kepada orang lain, nanti begitu pula sikap orang lain kepada kita, betul. Kalau kita suka ziarah kubur, suka tahlilan, suka mendoakan orang, nanti orang pun akan demikian kepada kita. Kalau kita suka memaafkan orang, nanti orang pun akan demikian kepada kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ketika itu, ini kan almarhumah belum dimandiin tuh, belum dikafanin tuh. Itu sebetulnya, ya Pak Amir, ya Pak Mas Untung, cepat panggil Pak Amir, cepat. Kenapa? Ini orang lagi banyak nih. Kenapa? Sebentar lagi mau dimandiin, sebentar lagi saya mau disolatin. Itu kalau masih ngomong kita dengar, jangan pulang dulu Pak RT, jangan pulang dulu saudara saya, jangan pulang dulu tetangga saya sebentar lagi mau dimandiin, saya sebentar lagi mau disolatin. Makanya tuh ketika mayit masih di rumah, siapapun mayitnya, ketika kita gotong ke masjid, kita gotong ke musola, sebelum disolatin tuh mayit rada berat, Pak. Rada berat. Kenapa? Masih resah dan gelisah itu. Ibarat anak kecil nangis minta balon, nangis minta ke anak kecil. Maka ketika kita emban anak kecil yang nangis minta balon, belum dapat balon, maka diembannya
berat, berontak dia. Kenapa? Mayit itu Pak, dia sudah tahu posisinya di neraka atau di surga. Karena lorong nanti kuburnya dia sudah mengetahui dan menembus antara pemandangan surga dengan pemandangan neraka. Nah kemudian ketika mayit setelah disolatin tuh di musola, di Masjid Nurul Anwar, jangan heran tuh yang kita bawa ikut di awal sampai kita ikut lagi ngangkat mayit keluar dari masjid cuma sebentar, walaupun apalagi sampai ke makam itu rasanya enteng tuh. Gak sama ketika awal berangkat. Kenapa enteng? Dia seneng. Ibarat anak kecil udah dikasih lalon, diem dia. Maka kenapa ringan? Satu, banyak yang nyolatin. Itu dilihatin, alhamdulillah ada mantu saya, ada tetangga saya, ada PRT saya, ada guru ngaji saya. Dia alhamdulillah terima kasih, makasih. Kenapa? Disaksikan gitu. Apakah mayat ini baik? Baik. Aduh, alhamdulillah. Betul. Apakah mayat ini baik? Baik. Apakah mayat ini baik? Baik. Maka almarhum menjadi senang, almarhumah menjadi bahagia. Kenapa? Didoain juga, dimaafin juga, kemudian pun bersaksi bahwa mayit ketika itu adalah orang baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita orang-orang yang ada di dalamnya, amin. Nah, belum cukup tuh sampai situ. Masih teriak lagi ngomong, jangan pulang dulu, anterin saya ke kuburan. Anterin saya sampai ke kuburan tempat saya terakhir. Makanya itu ada yang namanya talqin ketika mayit akan dikubur, dikuburin itu. Nah ketika mayit belum dikuburin, sampailah mayit itu di tempat kuburan rumah terakhirnya, maka ketika mayit belum diturunkan jasadnya ke liang lahat, itu kita baca doa apa itu? Baca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ya, baru diturunin itu jasadnya supaya dalam keadaan khidmat, keadaan khusyuk. Setelah itu Nabi saja Pak, kalau ada orang baru saja meninggal dunia, setelah itu selesai dikuburin, Nabi berdiri itu menghadap kiblat. Kenapa berdiri? Karena Nabi pun mendoakan itu mayit. Kenapa? Sebentar lagi ini mayit akan ditanyakan keimanannya oleh malaikat Munkar Nakir, agar dia teguh bisa menjawab pertanyaan daripada malaikat Munkar Nakir. Tapi nggak bisa diamalin dari sekarang, nggak bisa. Nanti yang jawab adalah sholat kita, yang jawab puasa kita, yang jawab sedekah kita, yang jawab adalah amal soleh kita. Yang jawab itu adalah kita punya anak yang soleh dan soleha. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah sebagai orang yang penutup, ketika orang tua kita telah terbujur kaku, saat itulah kita sudah tidak bisa lagi Pak mendengarkan nasihatnya, betul. Tidak lagi bisa kita untuk mendengarkan canda dan guraunya. Jadi ketika orang tua kita sudah terbujur kaku. Nah ketika orang tua kita dimandikan, dibungkus kain kapan, saat itu kita tidak bisa lagi untuk mencium kedua tangan orang tua kita, betul. Saat itu nggak bisa lagi kita urut kakinya. Nah ketika orang tua kita sudah disolatkan, kemudian jenazahnya akan dibawa ke liang lahat, maka saat itu terakhir kita melihat jasad orang tua kita. Sampailah orang tua di kuburan, maka saat itu sebelum ditutup dengan tanah, dengan papan, saat itulah terakhir kali kita melihat jasad orang tua kita. Tertutup sudah dengan papan, tertutup sudah dengan tanah, maka yang ada cuma batu lisan, betul. Pulang ke rumah, dilihat di kamar ada foto orang tua. Masuk ke kamar,
lalu kita lihat ada yang bajunya masih bergantungan, saat itu yang ada hanyalah penyesalan. Yang ada adalah sesuatu penyesalan. Ya Allah, kenapa waktu hidup orang tua saya jarang main, saya jarang tengok. Kenapa makannya saya nggak perhatiin, minumnya saya nggak perhatiin, pakaiannya saya tidak perhatiin, rumahnya saya tidak perhatiin. Yang ada hanyalah penyesalan. Nah karena itu ada sebuah pepatah mengatakan, seandainya manusia punya hutang di dunia ini, maka hutang yang tidak bisa dibayar adalah hutang anak kepada orang tua. Jadi hutang di dunia ini yang tidak bisa dibayar dengan apapun adalah hutang anak kepada orang tua. Setetes keringat orang tua yang mengalir untuk mendidik anaknya, untuk membesar akan anaknya, tidak bisa dibayar dengan apapun. Seandainya dia punya gunung, merasa gunung itu besar, miliaran, triliunan, lalu dia kasih untuk membayar jasa orang tua, maka tidak bisa terbayar dengan apapun. Nah saya titip kepada anak-anak muda yang baru saja menikah, kalau kita main ke rumah orang tua, jangan waktu sakit baru bawa makanan, baru bawa buah-buahan. Main ke rumah orang tua masih sehat, beliin makanan, beliin buah-buahan. Betul? Kalau waktu sakit saja kita main ke rumah orang tua, kita beliin makanan yang diceleduk, makanan yang di pinggir jalan. Jangankan yang namanya itu pisang, kita bawain apel juga pahit. Betul? Anggur pahit. Orang sakit enaknya makan nasi hangat, minum air hangat. Kalau waktu sakit kita bawain, ujung-ujungnya yang sakit nggak makan, yang sehat makan. Akhirnya yang bawa kita, yang makan kita, yang makan cucunya. Betul? Dan perlu kita ketahui, seorang anak bila dia main ke rumah orang tuanya, dia ngobrol bareng sama orang tuanya, dia minum bareng sama orang tuanya, dia makan bareng sama orang tuanya, maka rahmat Allah turun. Jangan heran dia punya usaha, usahanya semakin maju. Betul? Dia punya proyek, proyeknya semakin berkembang. Dia punya warung, warungnya semakin sukses. Kenapa? Dia mendapatkan keberkahan dari orang. Nah karena itu kalau kita jalan-jalan ziarah kubur ke makam para wali, ada wali di rumah kita, kedua orang tua. Sebelum kita salaman sama Habib, salaman sama Kiai, maka salaman dulu kita kepada orang tua. Sebelum kita minta doa sama ulama, sama habaib, maka minta doa dulu kepada orang tua. Sebelum kita artinya minum bekas wali, para kiai, para habib, minum dulu bekas air orang tua. Kenapa? Ulama mengajarkan kita lakukan itu, salaman sama habib, salaman sama ulama. Kemudian kita minum bekas ulama, minum bekas kiai, kita ziarah kubur ke makam para ulama, para kiai, maka tidak akan apa-apa kalau kita tidak ziarah ke makam orang tua. Kalau kita pun tidak cium tangan orang tua, kalau kita pun tidak mau meminum bekas orang tua. Artinya apa? Keberkahan orang tua, doanya orang tua sama dengan doanya Nabi kepada umatnya. Alhamdulillah. Nah, karena itu jadilah kita anak yang berbakti kepada orang. Ridallah fi ridal walidain wa suqtullah fi suqtil walidain. Ridha Allah bergantung ridho kedua orang tua kita, dan murka Allah bergantung murka kedua orang tua. Karena itu jadilah kita anak yang saleh, kebanggaan di dunia dan kebanggaan di akhirat. Amin. Semoga Mas Untung nanti punya istri yang solehah. Sebagai pengganti sosok seorang ibu, seorang pendamping,
yang mudah-mudahan nanti Mas Untung punya keturunan, maka akan kehilangan sosok ibu yang luar biasa, yang keberkahannya Mas Untung menjadi orang yang sukses seperti ini. Mudah-mudahan menjadi tarabati, amin. Banyak-banyak nanti yang tuni anak yatim, ada masjid, ada janda-janda tua, janda muda nggak usah. Janda kaya. Ya. Disantuni, saling berbagi. Kenapa? Karena yang namanya sedekah itu manfaatnya luar biasa bagi orang yang sudah meninggal dunia. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Ada anak muda nggak di sini? Mana anak muda? Hah? Ada anak muda? Wah, ini sudah tua semua ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari saya pribadi, yuk kita doain nih Mas Untung biar semangat lagi. Semoga cepat-cepat nanti jadi seorang suami, kemudian rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, kemudian dipercepat punya keturunan, jangan 2, kalau bisa 12. Insya Allah. Dan orang tuanya Ibu almarhumah Ibu Ana binti Suade, semoga kuburnya menjadi nikmat kubur, dinampakkan, diperlihatkan yang namanya surga, bisa di padang mahsyar diringankan oleh Allah, maghfirah Allah, rahmat Allah, ridha Allah didapatkan, masuk surga bersama dan dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pak, kata Bang Haji, Pak. Kata Bang Haji nih, badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam. Nah, demikian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum jangan disebut.